استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه بنية القبول وتمام كل سؤال محمول الى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا الرسول صلى الله عليه واله وسلم واهل بيته الكرام والصحابه القرباء والتابعين من العلماء والاولياء والصالحين خصوصا الروحين سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني، وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ووالدنا وأمهاتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعين علينا وعلى ذريتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفعاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة، وعلى نية أن الله يعز الإسلام والمسلمين ويؤلف بين قلوب المسلمين ويهلك أعداء الإسلام والمسلمين، وأن الله يهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين والظالمين وأعداء الدين ويشتت شملهم ويفرق جمعهم ويفل حدهم ويقلل عددهم ويمزقهم كل ممزق ويمزقهم كل ممزق ويمزقهم كل ممزق ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر. على هذه النية يا الله يا قدير، وعلى كل ما نوى بسلف صالح، وإلى حضرة النبي الفاتحة. رب العالمين إياك نعبد ونستعين صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه المتواترة وآياته المتكاثرة ومننه الغامرة، والصلاة والسلام على سيد أهل الدنيا والآخرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه الأنجم الزاهرة. أما بعد. Pertama-tama mari kita bersama-sama mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di dalam majelis manaqib salah seorang daripada qutbil aqwan, turunan Nabi Muhammad Sayyidi Waladi Adnan, yang telah kita yakini bahwasanya barang siapa membaca dan mendengar riwayat hidup seorang waliullah, maka si pembaca dan si pendengar diampuni Allah segala dosanya.
dan diberi Allah rahmat dunia dan akhirat, dan dibanyakkan Allah Ta'ala rezekinya yang halal, dan diberi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa kita, memberi kita semua rahmatnya yang luas, sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan seluruh kaum muslimin di mana berada disatukan Allah Ta'ala hati mereka itu, jangan berpecah belah, dan mudah-mudahan segala musuh-musuh Islam dan muslimin dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada lagi satu butir telur orang kafir di dalam dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telur itulah yang menyebabkan kerusakan di dunia ini. Amin Allahumma amin. Kemudian daripada itu, di negeri Madinatul Munawwarah pada tahun 1132 Hijriah lahir seorang cucu Rasulullah SAW yang diberi nama Muhammad bin Abdul Karim, masyhur disebut dengan Sayyid As-Samman, salah satu daripada guru yang memimpin Datuk kita Kalampayan. Lewat beliaulah Datuk kita Kalampayan menjadi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayogianya bagi kita bersyukur kepada Allah karena kita punya datu yang luar biasa lewat pimpinan Syekh Samman. Jadi kita mensyukuri peguruan Datuk Kalampayan lebih dari mensyukuri Datuk Kalampayannya. Mensyukuri gurunya dilebihkan dari mensyukuri muridnya. Kemudian beliau diwafatkan oleh Allah di negeri Madinah juga pada tahun 1189, tanggal 2 Hijriyah, tanggal 2 Dzulhijjah, dan dimakamkan di Baqi'il Gharqad berhampiran dengan pekuburan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mulai dari kecilnya sampai seterus umurnya, hatinya penuh dengan muraqabah dan musyahadah kepada Allah Rabbul Izzah. Itu mulai kecil. Adapun badannya penuh dengan ibadah seperti sholat sunat, bersedekah, istighfar, sholawat kepada Nabiyul Mukhtar, membaca Al-Quran, dan ziarah ke makam Rasulullah dan ke Baqi'il Gharqad. Adapun lingkungan beliau sehari semalaman mulai kecil hanya orang wali-waliullah, orang ulama Allah, dan orang-orang penuntut ilmu agama, tidak yang lain dari mereka. Tiga golongan itu beliau sambil menuntut ilmu kepada ulama-ulama di zaman itu. Beliau menjadi khaddam bagi wali-wali dan penuntut ilmu di waktu itu. Malam hari, setiap malam beliau tidur sedikit. Bangun dari tidur langsung mengambil air wudu, menghadap kiblat, mengerjakan sholat tahajud dan wirid-wirid lainnya seperti istighfar sampai adzan subuh. Beliau mengerjakan sholat subuh berjamaah, kemudian
beliau menyambung lagi akan wirid-wiridnya sampai matahari terbit. Sesudah matahari terbit beliau sholat sunnat isyraq 2 rakaat, kemudian istirahat. Tepat jam 9 pagi setiap hari beliau melaksanakan sholat akan duha. Kemudian dari itu barulah beliau menyambung amal-amal yang lain, seperti menuntut ilmu kepada ulama, seperti menjadi sesuruhan wali-wali, dan seperti menjadi pembantu orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi betul-betul beliau seorang sayyid, karena definisinya sayyid sebagaimana disebutkan, sayyidul qaumi khadimuhum. Sayyidnya kaum itu adalah jomos bagi sekaum itu. Jadi kalau kita tahu yang betul-betul sayyid itu adalah orang yang menjadi jomos. Ada yang jomos ilmu. Kalau kata-kata sekarang, pemerintah itu menjadi jomosnya rakyat. Nah, pajar bahasanya itu abdi masyarakat. Abdi masyarakat. Sebab masyarakat menggaji setiap bulan pegawai-pegawai pemerintah sampai ke presiden itu kan menggajinya tiap bulan itu rakyat. Jadinya duduk di kursi kerajaan presiden itu kan rakyat. Mengadakan pemilu, ya kalau jadi memang dari orang di bawah maka timbullah orang yang di atas. Ini harus diingat oleh seseorang. Orang yang menjadi guru harus ingat, tanpa ada murid tidak ada pangkat menjadi guru. Oleh sebab itu harus merendah diri seorang guru kepada muridnya, karena ada murid dia jadi guru. Kemudian beliau menyembunyikan segala ilmunya yang sudah banyak itu, baik ilmu syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Demikian segala ibadah, baik ibadah yang berhubungan dengan rahasia yang tidak ada hurufnya, yaitu muraqabah, musyahadah, maupun yang ada kelihatan di luar. Semuanya itu beliau sembunyikan, tidak ada satupun yang mengetahuinya. Maka banyaklah manusia yang memohon kepada beliau supaya beliau keluar menghadap masyarakat untuk memimpin keadaan masyarakat di kota Madinah ini, yang di waktu itu kota Madinah sepi daripada orang menuntut ilmu, sepi daripada orang yang ziarah ke Baqi, sepi daripada orang berjual beli, ekonomi sebagainya. Maka mengharaplah rakyat kepada Syekh Saman supaya keluar. Yang diharapkan kalau beliau keluar mengajar dan memimpin ibadah, orang datang. Kalau orang datang, tentunya kota Madinah menjadi mulia karena banyak pengunjung, dan tentunya urusan ekonomi lalu makmur. Tapi beliau diam, tidak mau menjawab satu kata pun. Beberapa lama datang izin khusus dari Rasulullah SAW menyuruh beliau keluar menghadap masyarakat dengan 2 pekerjaan. Pertama mengajar, yang kedua memimpin ibadah. Nah, barulah beliau sesudah dapat izin Nabi keluar mengajar ilmunya dan mengajar ibadahnya. Ilmunya ilmu alat
seperti sorot, nahu, fikih, balaghah, mantik, usul fikih, usul tafsir, usul hadis, dan seperti lagi tajwid, dan seperti lagi fikih, tauhid, tasawuf, dan fak lain-lainnya. Mengenai amalan, beliau mengijazahkan beberapa amalan yang diantaranya adalah thariqat khalwatiyah dan thariqat qadiriyah, disatukan menjadi namanya thariqat sammaniyah, yaitu la ilaha illallah hitungan paling kurang 166 kali, Allah sekurangnya 66 kali, Hu sekurangnya 77 kali. Kemudian mengamalkannya itu, membacanya itu setiap pagi habis subuh dan sore sesudah asar atau maghrib, dan ditutup setiap habis subuh dengan doa yang Allah meninggikan pangkat orang yang mengamalkan doa ini, dunia akhirat pangkatnya ditinggikan. Apa? Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummati sayyidina Muhammad. 4 kali berturut-turut. Beliau berkata, barang siapa mengambil thariqat aku serta diamalkannya, niscaya Allah memberi orang itu ilmu ma'rifat yang khusus. 2, Allah memberikan kekayaan yang banyak serta halal. 3, Allah matikan dia husnul khotimah. Itu tadi la ilaha illallah 166 kali, Allah 66 kali, Hu 77 kali. Adapun doa yang berturut-turut 4 kali sesudah subuh tadi, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummati sayyidina Muhammad. Barang siapa mengamalkan ini rutin setiap habis salat subuh 4 kali berturut-turut, dia ditulis namanya di buku besar wali-waliullah. Tapi semuanya itu dasarnya ikhlas. Itu sudah dasar. Jadi kita beramal thariqat dan beramal doa tadi jangan menghendaki hasilnya, hanya semata-mata mengerja perintah, itu aja. Itu dijaga, itu ikhlas, itu adalah ruh bagi segala ibadah. Kalau kada ikhlas, sama lawan manusia mati, tidak ada manfaatnya. Tentang masalah hasilnya, kalau thariqat tadi hasilnya dapat ma'rifat, sugih, mati beriman. Kalau nang doa 4 kali tadi mengaramat matinya, itu sudah nyata, kada perlu lagi kita kehendaki dengan niat. Kalau kau sebelum mengamalkan thariqat itu dan doa tadi berniat, aku hendak membaca zikir ini dan hendak membaca doa ini supaya aku dapat ma'rifat, aku sugih, aku mati beriman, aku jadi waliullah. Jangan ada itu. Seperti pegawai tidak ada niatnya aku hendak dapat gajian tanggal 1. Kada. Sebab pasti aja sudah apabila tanggal 1 kah tanggal 5 kalau tanggal 1 mesti datang, ada perlu ditagih-tagih, ada perlu lagi, ada perlu datang aja. Lihat aja guru-guruan tanang mengamalkan ikhlas dasar, kada danang kada suci. Keperluan misalnya seminggu 50 juta,
Tuhan memberi hadiah lewat orang-orang sugih 100 juta. Berapa saldo kasnya? 50 juta. Kawin misalnya 4, saldonya masih banyak yang menunggu. Nah, asal ikhlas saja mengamalkan. Nah, setiap setahun sekali dan setiap malam Sabtu malam Minggu ulun diizinkan dan disuruh oleh Hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ijazah itu. Jadi hari ini siapa yang hadir ulun sampaikan ijazah itu. Asal menerima dulu ijazahnya, mengamalkannya pabilakah. Bisa jauh ini sibuk lagi kena mbak angak-angak hanya aku beramal bahaya dirinya sudah angak-angak lalu la ilaha illallah la ilaha illallah 166 Allah 60 70 wa maghfirah sayyidina Muhammad wa marhamat sayyidina Muhammad Allah mastur sallallahu alaihi wasallam sudah angak-angak ayu juga lamun ada bajunya nyaman memakai, lamun bajunya belum ada ini apa hendak memakai. Jadi siapakan dulu amalannya dan sanadnya ijazahnya. Yang penting sanadnya ini istilah mobil izin untuk menjalankan mobil itu ada. Nah itu lamun mobil kadada surat izinnya dijalankan itu Kapolda ampun urusan lawan anak buahnya mana Kapoldanya biar di belakang ada apa aja itu ditelang nasidinan. Nah ya ini guru-guruan jangan wani mengajar kecuali ada izin dulu minimal guru kita yang memberi surat kepada kita untuk mengajar. Lamun hanya surat tamat belum ada lagi surat izin mengajar. Kita khawatir belum dapat izin dari guru sudah tampil di masyarakat. Sedangkan tulisannya di annal ilmal mu'tabar huwa mattasala sanaduhu bi sayyidil bashar. Ilmu nang ada manfaatnya dunia akhirat bagi yang punya dan muridnya, atau bahasa kitanya nang baberkat adalah nang gurunya itu mengambil dari gurunya mengambil dari gurunya sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi an-anu lamun kitab itu menukar di pasar atau kitab itu peninggalan arwah baik atau kitab menginjam kawan-kawan lalu membuka majelis di rumah, di langgar, di masjid, di mana-mana bacakan ya kitab itu bisa membaca sudah. Nah ini sanadnya kita ambil contoh menukar nukar kitab di pasar. Jadi ujar si murid pian belajarun kitab ini di mana belajar unda menukar. Jadi guru daripada tukang jual kitab sanadnya nang tukang jual kitab ini daripada duit nyapa jual kitab itu kan cari duit. Nah sanadnya kan duit seperti maulid simtud duror pian wani membaca siapa mengizini membaca apalagi bawaan orang di rumah nang berhak memberi izin membaca itu siapa misalnya Habib Anis. Tanpa Habib Anis jangan wani pian membuka majelis maulid itu harus izin dari Habib Anis dulu. Apalagi mencetak kitab-kitab itu tanpa izin dari keluarga Habib Ali, maka itu namanya zalim. Kita banyak melihat sudah orang yang memberanikan diri mencetak amalan-amalan dari wali-wali Allah semata-mata mencari kekayaan dunia. Padahal udah bertulis di sana dilarang tanpa izin.
Waktu ditanyakan kepada Habib Anis macam-macam cetakan Maulid Habsyi itu, dijawab Habib Anis, urusannya lawan kaiku Habib Ali, bukan lawan aku. Kalau sudah Habib Anis berlepas diri ke itu bahaya. Jadi kan ada berkatnya. Apalagi nang membaca maulud itu nang diaciakannya lagunya kada ikhlas, nang dituju lagu irama, apalagi nang ditujunya itu manusia. Apabila banyak kurangnya tuntung membaca maulid sebukuan, apabila berduaan aja pereja nang aja itu jelas karena manusia sudah, kan sudah karena Allah. Lalu kayak di sekolahan tah kena aja kita belajaran muridnya berdua aja, mahadang manusia banyak itu karena orang banyak, bukan ikhlas. Coba kita pikir ikhlas semacam aja kalau kita pikir di diri kita, insya Allah mau meneteskan air mata karena kita banyak terlanggar. Sedangkan ikhlas kewajiban hati, berdosa hati kita apabila kada ikhlas. Ini kalau sudah pemimpin agama rusak, nang kayak apa nang lain. Tapi kalau pemimpin agama masih utuh, insya Allah pemimpin negara ikut utuh. Karena pasti pemimpin negara akan menyerahkan segala macam pendapat dan petunjuk arahan kepada pemimpin agama. Pasti sudah. Nya mau matur negara ini kena kehabisannya minta pendapat lawan tuan guru. Kehabisannya. Mau kita bicara masalah negara. Saya membawa contoh hanya satu. Kalau ulun selaku presiden di rumah tangga, bini ada, anak ada, suruhan ada, kemudian tugas bini ulun nang ulun putuskan, programkan bini ulun seikung nya 3 bisilah kupatilah, jadi seikung mengurus anak, nang seikung bermasak-masak di dapur, nang seikung mengautakan makanan dan bababasuh lawan bata tapas. 3 jadinya bini tah. Nah itu anak bang, nah itu mengaji, belajar. Apabila semuanya ini melaksanakan hukum yang sudah ulun atur di rumah tangga, maka ulun itu senang lawan orang nang di rumah itu. Akhirnya rumah tangga ulun itu aman, damai. Tapi kalau satu di antara orang nang di rumah meninggalkan hukum nang sudah ulun atur, maka ulun marah. Kemarahan ulun ini menyebabkan rumah tangga ulun itu kacau. Selama ada nang dimarahi, selama itu kekacauan berlanjut. Pahamkah? Jadi jelasnya kacaunya dunia karena satu, yaitu tidak melaksanakan hukum yang punya dunia, yaitu Allah Rabbul Alamin. Itu penyebabnya. Jadi sadarlah, kalau ingin menjadikan dunia ini makmur dan aman, kembali kepada hukum Allah. Kalau bukan hukum Allah yang dilaksanakan, tidak bakal aman, kacau terus-terusan. Bukannya hukum yang lain dari hukum Allah itu lemah, tetapi yang sebenarnya hukum yang lain dari hukum Allah salah dan sesat. Sedang kepada saya itu aja. Jadi terserah kita aja lagi selaku hamba Allah,
hendak nyaman kah di dunia, hendak sakit. Mun hendak nyaman barakaan beturut hukum Allah, amun hendak sakit terus-terusan ditinggal hukum Allah. Apabila hukum Allah ditinggal, tentu hukum yang lain tuh yang dimajukan. Sesudah Syekh Saman mau keluar mengajar dan memimpin ibadah, banyaklah orang datangan ke kota Madinah. Nang datang itu bukan hanya rakyat biasa, tetapi raja-raja dan pejabat-pejabat tinggi itu nang datangan badapat lawan Syekh Saman. Bukan hanya orang susah, tapi orang sugih-sugih pun datang juga. Apa datang itu? Ini perhatikan. Baik pejabat maupun orang kaya datang kepada Syekh Saman belajar ilmu, jadi murid sidin. Itu datangnya. Jadi bukan datang mau urus pangkat, bukan datang mau urus politik. Jelas sejarah. Datang itu menjadi murid beliau di dalam ilmu dan di dalam wirid amalan. Kemudian setiap yang datang itu kadang-kadang tangan 10 samunyaan babawaan rezeki. Maka Syekh Saman ya kawal ini telah di sakulilingan awak tuh gugur amplop kuburan, lalu timbul ada munafik hiri kepada beliau. Nang hiri ini masuk kepada murid sidin sebahagian, lalu memecah belah murid sidin. Ini asal usul jadi murid sidin pecah belah di Madinah. Ada munafiknya. Wa mimman haulakum minal arab munafiqun wa min ahlil madinah maradu ala nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marratain. Lalu Syekh Saman ini sidin kasih sayang lawan murid. Hai muridku, janganlah kamu terpengaruh dengan orang-orang yang ingkar kepada aku. Sidin menasihati murid, bukan sidin indah murid sidin umpat ke lain itu ada, cuma manangati jangan sampai murid baalih ke lain pulang kasihan. Apa juga meninggalkan sidin umpat lawan munafik, apa juga ampih mengaji lawan sidin baguru lawan orang munafik, apa juga ditangati sidin murid-murid sidin itu. Kemudian orang lain memohon kepada sidin karena keadaan nangka ini di Madinah, pian pindah aja sudah, tinggalkan Madinah karena ada sudah musuh di Madinah, baik pian pindah aja karena negeri ulun. Ujar Syekh Saman, lamun aku tinggalkan Madinah ini niscaya habis orang Madinah ini sak-sak kada ada lagi nang bujurnya. Jadi aku pada hendak meninggalkan ini. Jadi mulai lahir sampai wafat kada pernah meninggalkan daerah kelahirannya. Sudah berapa contoh tauladan mengenai agama terhadap cucu Rasulullah yang disebut qutbul aqwan. Kemudian setiap orang yang mau ziarah ke makam Nabi, berhubung kunci pintunya Rasulullah di tangan sidin, orang mesti lewat sidin nak ziarah. Nah, semua orang yang ziarah siapapun dari manapun dikumpulkan di rumah sidin dulu. Apa? Diberi makanan minuman dulu. Jadi setiap hari memberi makan dan minum kepada tamunya. Selesai baru dibawa ziarah sidin muzawwirnya.
Dan setiap satu dari tamu yang ziarah diperkenalkan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini misalnya guru syukur datang di kampung Jawa, nah, belang lawan pian, umur sidin sedang tuanya, dipadahkan maka itu oleh sesaman non Nabi. Sabanikuman ini guru Mu'az, ini guru Usub, ini guru Hudori, dipadahkan maka itu nah dikenalkan maka itu. Sedang manggahnya kita membawa mabrokal berhubungan pembicaraan masalah ziarah. Mabrokal ya.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ترزقنا من بالتوفيق وتبلغنا حضور بيت العتيق وزيارة قبره وأبي بكر الصديق وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. Kemudian daripada itu, maka di antara murid-murid Syekh Seman Al-Madani bahkan yang paling tinggi martabatnya di seluruh murid sidin, yaitu datuk kita Kalampayan. Pada ketika masuk suluk, masing-masing murid itu masuk di kamar kecil, karena menurut dengan Rasulullah SAW khalwat dipimpin oleh Syekh Seman Al-Madani. Ada di antaranya yang hancur badannya menjadi air. Ada satu adalah daging yang seperti dicancang-cancang. Sesudah khalwat itu, di dalam khalwat itu ada yang satunya menjadi cahaya, tidak ada bentuk juga. Adapun datu kita tetap sebagaimana biasa dan mata ke atas, tidak ada perubahan apa-apa. Berarti datangnya warid dari Allah Ta'ala dalam khalwat itu yang paling kuat menahannya adalah Datuk Kalampayan. Maka beliau sebutkan bahwa Syekh Arsad ini yang paling kuat daripada Khalifah Wanda, Datuk Kalampayan. Ini supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bersyukur sudah diberi petunjuk oleh almarhum turunan Datuk Kalampayan, yaitu Al-Alimul Fadil Haji Abdul Rahman Siddiq di dalam kitabnya Sajaratul Arsadiyah. Beliau mengatakan sebelum hamba meneruskan permintaan dari orang banyak mengenai riwayat hidup Maulana Syekh Arsad, hamba mengharapkan kepada semua dzurriyyat Maulana dan yang lain-lainnya supaya bersungguh-sungguh menuntut ilmu agama. Ini pesan dari almarhum Al-Alimul Allamah Tuan Guru Haji Abdul Rahman Siddiq bin Muhammad Afif atau Datul Landak bin Mahmud bin Abdullah bin Ahmad bin Fardi. Fardi itu singkatan dari Pangeran Diponegoro. Pian kalau diberi Tuhan makom bisa mendapat ijtimah dengan orang-orang dahulu seperti ini, berkumpul kayak ini bisa berpandang kayak ini bisa. Kalau diberi Tuhan makom ijtimah, sesudah kita diberi Allah mematikan diri, sebelum mati bisa ketemu dengan orang yang udah mati-mati itu, bisa berdialog langsung. Karena sebenarnya mereka kadang mati, bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farihin. Oleh sebab itu Imam Ghazali itu banyak hadis-hadis dalam kitab Ihya nang kada tahu rawinya, ujar nang pengarangnya membuat itu di dalam syarah Ihya, lam ajid lahu aslan. Aku kada tahu artinya dari mana hadis ini, sebab Imam Ghazali ijtima' berkumpul berkerubut lawan Nabi langsung mengambil musyafahat. Ujar guru bangil ulun ujar juga. Nah, itu. Jadi kada hadis itu nang di buku aja, ada nang langsung ijtima' dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang kalau dalam tulisan itu setiap orang yang diangkat menjadi khalifah Nabi itu mesti orang itu, ampun maaflah kalau ada yang belum sampai utak berpikir, itu Rasulullah SAW menyerupa dengan khalifah itu, menyerupa, tahu kalau menyerupa, Jibril menyerupa nang kaya Dihya Al-Kalbi,
Jibril lawan Nabi mana dua harap Nabi. Kalau sudah Jibril bisa menyerupa kayak Yahya, apa Nabi Muhammad kada kawa menyerupa model guru usul misalnya. Jadi zahirnya guru usul, hakikatnya Rasulullah. Oleh sebab itu, idza jalasta baina yaday syekhika lahiyum annahu majlisu Rasulillah SAW. Dalam kitab Kifayatul Attiyah, man safaha aliman faqanna safahani, man jalasa aliman faqanna jalasani. Wa'lamu anna fikum jar majrur. Ada kainun mustaqirunnya, maaflah kalau ada yang belum sampai utak ke sini. Nah itu. Wa'lamu anna fikum. Kemudian laqad ja'akum rasulun. Laqad laqad. Mana balam, mana qad pulang, masuk kepada ja'a tahqiq. Ja'a fi'il madhi. Qum maf'ul bidhulu. Rasul Pak ya. Jadi kita ini menunggu nang datang siapa? Nah, si fa'ilnya nang datang siapa? Lalu datangnya itu dari mana? Min anfusikum. Min anfusikum. Min anfasikum. Oleh sebab itu Syekh Saman Madani memimpin semua muridnya, paling ditekankan musyahadah Rasulullah SAW. Setiap kirip mata jangan lupa lawan Rasulullah. Ada cara-caranya itu. Cara-caranya itu ada. Cara-caranya supaya terus-terusan kita mengamalkan bacaan muntung wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu fi'il mudhari tufidud dawam, karena maknanya lil hal wal istiqbal. Aku terus menerus menyaksikan Rasulullah. Kalau orang berucap menyaksikan tapi nya kada melihat, saksinya palsu atau dusta alias andut. Kalau saksi palsu, berat urusannya. Oleh sebab itu nang banyak menangisakan guru-guru di Martapura nang Tuha setelah dia menyadari membaca wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, jangankan melihat lawan Nabi waktu bangun, bermimpi aja baru bisa sekali-kali. Sakit hati menangis. Macam apa membaca wa asyhadu senakan bermimpi kada pernah lawan Nabi. Halangannya orang bermimpi kada terdapat lawan Nabi itu halangannya katulahan lawan paguruan. Setiap orang masih ada katulahan lawan guru, ditutup pintu bermimpi berdapat Nabi. Kada bakal berdapat Nabi karena lawan guru katulahan. Karena guru kita yang ada ini pintu untuk mendapat Nabi. Nabi pintu untuk mengenal Allah. Firman Allah, waqtul buyuta min abwabiha. Kalau hendak masuk ke rumah, lorong pintunya. Kalau kada ba'adab lawan pintunya, naik ke rumah, jalan jendela, lingma. Apa lingma? Ya maling. Kita kembali Syekh Saman tadi, gawian sidin itu menjadi khaddam lawan wali-wali dan mengaji lawan orang alim dan jadi sesuruhan panuntut ilmu, daripada sidin tawadhu merendah diri itu, dan hari-hari memberi makan orang di rumah, hanya dibawa ziarah orang itu. Kadang artinya ziarah umpat di motor orang, begitu nang ziarahnya bawaan, mambil lah, bawa bawaannya bawa ke rumah, mambil barakat. Kada itu kada. Ini nang ziarah tuh nang diberi makan. Nah entah.
Jadi inilah menurut Syekh Samman lah barang sebiji diantaranya akhlak sedenginang kita turut. Malam guringnya sedikit tapi beribadah sampai subuh. Mun kita kada kawat pukul 4 baru bangun. Belum kalau adzan lagi subuh. Pokoknya saban malam sulusul lailil akhir sepertiga malam akhir jadi jam 2 dari jam 2 sampai adzan subuh di situ kabul segala macam. Nak minta apa pia? Aku minta pangkat ya, ayo. Aku minta ilmu laduni, ayo. Aku minta harta, ayo. Sebab kita sudah yakin semua sesuatu dari Allah. Dari Allah, bukan dari nama lain. Yakanya ilmu telah di dada tuan guru, kita kuyak dada guru itu, kita tabuk, kita ambil. Tagal kada ada di dada sidin. Yakanya ilmu tak ada di atas langit, tulakan kita ke atas. Tapi kada ada di atas langit juga, kada perlu naik ke atas. Coba-coba naik ke atas, meledak pesawat Columbia. Tungarannya jalan doa Nabi Yusuf, apa doa Guru Yusuf jalan sudah. Guru Yusuf baca Yasin mendoakan musuh Islam anu musnah. Apa 7 nang harap-harap bubuhan si Amir itu. Nah, apa mati meledak pesawatnya. Jadi ujar si NASA juaan sudah. Jangan ada naik ke antariksa lagi kita. Mencegar nang ke ini ujarnya bus. Nang bus itu turunan Fir'aun. Kira-kira banglah apa apabila orang kalau maasi menurut pentingnya lu hendak di anunya nu'lir aja takabur banget itu aja karena kita bacakan Yasin lah supaya ini tajungkang berata. Kenapa aja jadi kayak itu guru ija walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar. Orang yang menolong Nabi mesti marah lawan orang kafir. Ruhama ubainahum, sesama Islam kasih sayang. Jangan kabalik. Orang Islam diinjak-injak, orang kafir diulah bos. Tungarannya talipang. Ya tapaling. Asyidda 'alal kufar, ruhama ubainahum. Ini sesama Islam dihinyik. Yang sudah susah dipakirakan pulang orang Islam. Orang yang kafir-kafir sudah sugi ditambahi pulang kesugihannya. Bungul banget. Ada kanan sarik, ayo maju. Batembak pun lawan. Nengaran suruh Tuhan ini menjalankan nang hak, qulil haq walau ala nafsik, sampai ke nang bujur walau dicancang orang awaknya. Nah sebutin pulang tak. Jadi apabila orang kafir itu sarik tuh kita. Bila orang Islam kasihan kita. Jangan terbalik. Jadi Syekh Saman Madani tadi bisi murid Datuk Kalampayam untung mana di sini. Untung mana. Lalu pasannya Tuan Guru Haji Abdul Rahman Siddiq kepada semua dzurriyyat Maulana dan lainnya supaya bersungguh-sungguh menuntut ilmu agama. Karena sepanjang pendapat hamba yang dhaif ini tidak ada pangkat, derajat dan kedudukan yang lebih tinggi sesudah derajat jadi nabi selain daripada ulama. Jadi minta namun kita hendak juga mencari pangkat nang paling tinggi aja mesti ada. Nang mana? Nang paling tinggi ulama. Itu paling tinggi udah. Di atasnya itu Bang, Nabi kada kawa hendak memasuki ke sana kada kawa. Jibril aja kada kawa jadi nabi. Apalagi semenya. Ya ada orang ngurus ukuran tuh sudah. Jadi cucunya sekolah ujian si cucu. Ujar si cucu kayak ulun isuk ujian kayak malaikat 10 ngarannya dan tugasnya. Jadi ulun nak minta lajar ulun pian supaya ulun isuk kau menjawab. Si kainnya bungol
Jadi ujak aingnya nyawa aja teu membaca mun salah kana nagor dicelengi sidin kada wani lawan pakaian ayo pertama Jibril ya ujar kai kedua Isra apa tugasnya membawa wahyu pas ujar sekali nang kedua Mikael ya kai untung-untungannya sih tugasnya membawa rezeki dan hujan ya kai tiga Israfil berdiam kai sudah kata kamu tugasnya meniup terampet sanjakala berdiam kai empat Azrail tugasnya mencabut nyawa nah iya itu tak jakai iya mencabut nyawahan jadi nyawa kita ini di tangan Azrail ulun bahari pian tempo orang takutanan kada masuk partai ujar ulama nang di Matapura mun kada masuk partai anu kena misterius ditembaknya kena mati ujar ulun maaf lamun umur di tangan misterius mati ulun lamun umur di tangan Azrail kada pian berataan ini mah andak etikat kamana sudah menangis pian yang bapandang merasa salah kalau takutan lawan makhluk kada takutan lawan mang patugas yang menyambut nyawan itu Azrail kadinya ular Kang kalau yang mati jadi patok ular lain Azrail apalagi ular ada kisah nah Azrail empat kalau sudah Jibril Mikael Israfil Azrail nang kalima ujar cucu ngaran cucu tadi si Meel iya ujar kai tugasnya berjual minyak ini apa ayo jual aja kai karena mungkar ketujuh nakir kedelapan bakar tugasnya jual kayu bakar jual sekali dihitung 12 napa lamun sumeher lawan subakar dibuat padahal wajib kita orang nang balik berakal mengenal 10 malaikat dengan tugasnya ya kalau ini banyak nang kada ingat lagi nih banyak kali ingat lagi nang diingatakan hingga bursa saham nang diingatakan hingga dolar nang diingatakan inya emas kada bisa larang murah-murah mas kalau di Jawa mas ispan murah ini utak manusiawanya apa dunia aja yang dipikirkan dunia yang dipandarakan kada ingat lagi nang tugas-tugas agama yang mesti dihafal mudahan kita berataan sadar lah lamun kita lalakian sudah bumua nang kaya mah pemimpin bini nang kaya mah pemimpin anak wajib kita lalakian alim untuk diri dan untuk bini dan untuk anak lamun mahadang guru berataan banyak gurunya mati habis di kampung kada ada lagi yang melajarinya apang lamun lawan guru coba seorang jadi orang alim di rumah masing-masing melajari bini dan anak maka tugas memang kayak itu ya kalau guru support cuma jadi guru support bayar ini berubah sudah udara karena akan tapi mau mengaji lagi ya kalau nah mudah-mudahan sadar insya Allah apabila mengaji babarkat aku ingat kisah Tunji Samad kandangan bakisah lawan aku dan Guru Saman Jalil waktu haul Datu Taniran di kandangan ujar Tunji Samad aku belajar lawan Julak Taha lawan Kataha sapoposiden Tunji Tohan itu kuburnya di Sungai Jingah Batate lawan Mintuha Mukti Jamaluddin jadi ujar Tunji Taha lawan Tunji Samad ikam dingah rajin-rajin mengaji kitab sampai alim ujar Tunji Samad kenapakah jadi ulun disuruh rajin-rajin sampai alim lamun ikam alim dingah kada mayu butuhnya ujar Julak Taha
Artinya banyak orang hendak mengambil laki, mengambil berkat si utuh longor nih. Jadi ulun pabila ziarah ka makam julak tahanan, kadang membaca assalamualaikum pada mas sampai itu bujur julaknya. Ulun merasa sudah jadi piala bagilir. Apa? Nyaman juga lamun diberi Tuhan ilmu. Baca doa mulut bisa, baca doa tahlil bisa, bapidato agak, nikahkan orang kawin bisa, menangguh wali tahu. Ini wali Allah, ini wali kota. Itu nyalem. Nang salamat beuntungnya orang alim juga. La tazalu qa'ifatun min ummati dhahirin 'alal haq. Ada satu pasukan umatku nang tetap berjalan di atas kebenaran. Siapa? Orang alim. Munya kada alim coba tak umpat-umpat. Banyak angin kamari betiup umpat. Kada bisi pondasi, kada bisi pegangan. Jadi mudah-mudahan artinya kita berataan ini memikirkan macam apa supaya ada di rumah kita ini seorang ulama. Barang aja lamun anak kada alim minantu barang nang alim. Ini pondokan banyak nang alim-alim. Ya kagak sok. Jadi ada juga di rumah nang malajari. Nah, ujar kita. Apa bah aja pondokan? Kam haurkah tuntung sudah bahaya. Tuntung bapak nak cus. Bapak pulang, abah minta lajari tungai sifat 20. Siap bahaya. Nah, minantu nama melajari la ilaha illallah, la fa'ila illallah. Tidak ada yang berbuat hanya Allah bahaya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Itu dalilnya. Allah Ta'ala menjadikan kamu dan apa perbuatan kamu. Jadi pian apabila sembahyang, ingatakan sembahyang itu gawian Allah. Pinanya aja pian. Syukur nate aku bisi minantu nang alim. Kan coba pak mati kita ujar nang bini macam apa nak ulun nang mandiinya mah. Ujar minantu ulun mandiinya. Nah, ulun mengapanya, ulun mawapaknya, ulun nang menyembahyangannya, ulun menalakannya, ulun mentahlilakannya. Sapalah bisi minantu nang kaini. Lamun takanna minantu nang bungol, memandi kada umpat, mengapan kada umpat, kada bisa. Menyembah yang akan disuruh orang ikam yang abdal minantu sidin lo berdiri ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Bingung nang berataan kelanggaran. Kenapa jadi bayat sembahyang mayat? Karena ada bayat. Ini bayat. Tuntung Yasin Allahu Akbar rukuk. Tidak sujud ujar orang kenapa? Ini istimewa nang mati ini min kuhaunda. Istimewa. Aduh. Jadi walau padas yang disampaikan, nah ini maksud ulun tuh supaya saban buahan rumah ada nang alim minta. Jadi nyaman betakun masalah kada kalain, apalagi bebinian di rumah tuh banyak masalah haid kena bisa macam-macam tuh. Bebinian tuh kan namanya kada tahu bakal keluar darah haid 2 bulan kasih sembahyangan, tapi cus main aja. Nya ada kalau orang haid 2 bulan, setengah bulan aja ya kalau sokor, ya lah. Nah paling banyak nih, lain pada itu kan istihadah ngarannya, ini kadang-kadang tahu nang alim kadada. Pas pulang berasih asar berasih mandi ya. Nah barang sumbayangkan apa? Asar kalau zuhurnya kan. Lawan johornya, sebab itu kalau dijamakan, ini asarnya aja johor kada apang di rumah kalau nang alimnya, lalu tak tinggal sembahyang bini-bini itu sewaktu. Ngalih kan urusannya nih, mengkada nang alim di rumah, batakun kalain ngalih batakun kalain ini apa batakun kalain?
ulunna anu badarahan terus anu di mana menyambat tuh di mana Pak ulun badarahan terus napa nang badarahan jal guru ngalih menyambat lamun lon laki kan nyaman menyambat aku abahnya badarahan napa nang badarahan nang lagi ikan katujuh itu ya, mudah-mudahan aja yang menuntut ilmu bahimat asal rajin aja mutolak insyaallah barikit tumakninah kita bujur-bujur berajin insyaallah sembahyang tumakninah ini banyak sembahyang yang Allahu Akbar aja masih bergerak tangan lagi itu mbah tuntung itidal bergerak tangan sudah turun saja waktu ruku pulang masih ulang alif lagi itu nah balakang sudah kada batu maknina lalu nang paling banyak laki-laki bini-bini kada mendengar huruf nang dibaca setiap sabigi huruf nang wajib dibaca muntung talinga kita kada mendengar asal waras pendengaran dan kada ada ujian labat dan sebagainya maka kada sah bacaan itu. Ini kalau orang Allah Bismillahirrahmanirrahim barapa huruf yang kena mendengar kada sah wajib dibuliki apalagi babinian penyupan mana kada mendengar lalu apalagi halus nang ke ini sumbayang monnya kada dilajari bapan deh ada kes orang bisi cucu abahnya mati yatim kalah bertiga kita sumbayangan ayo jangan sumbayangan jar cai kada boleh bapandan lah sembahyang nggih sekali pak Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim ujar cai tikus ada jadi ujar nang kakak tikus ya bapak ember kalau ujar yang patengah jangan bapak ember ujar yang kehabisan untung aku ada bapak ember padahal balataan baca aja kalau tak ketiganya Fatihah bujur-bujur belajar ya kan bujur-bujur ihdinas siratal mustaqim ini kada jadi imam hari Jumat tuh lah bacaan salah ujar panitia masjid pian tak ganti aja lo nang lain nak ganti undak siapa nak ganti untuk siapa? Ini anak kada dua di dunia anak. Nah iya sudah emosi naik jaga orangnya padahal ya Allah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim nangka itu bacaan innas siratal mustaqim datang di mana ini bacaannya mustaqim ya pian yang ketahuan dengar ya Allah artinya salah kah ada jonong beriman pulang innas siratal mustaqim ada jonong beriman lagi innas siratal apa pian Zojo hendak membujurkan tonya belajar sudahnya nang inas ya Allah sudahnya Allah dari sudahnya neta sudahnya ye hingga pilih kau sudahnya nang Allah neta udahnya belajar. Ikam tahu kan membaca Quran itu Fatihah wajib dengan tajwidnya
Kalau di luar pada itu hukumnya membaca Quran sunat, jujur kagak suka. Tapi walau sunat membaca Quran, baca tajwidnya hukumnya fardu ain. Nah itu Pak. Unda aja kada baca Fatihah juga, tak ada sembahyang juga, sunat aja baca Quran. Pintangan tajwidnya itu walau sunat Qurannya wajib tajwidnya hukumnya fardu ain. Kada kau sembarangan baca Qurannya. Kada kau sembarangan, mat lazim mesti bawa qaf situ. Fala yahzunka qauluhum. Behinak di situ. Kada sedikit orang membaca Yasin, kada sing apa? Kada bawa qaf di situ. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna yu'linun. Haram tatalah. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirrun. Haram bacaannya. Aturannya fala yahzunka qauluhum bahinak. Sebab itu waqaf lazim. Hanyar inna na'lamu ma ya'lamun. Kalau sedikit orang baca Yasin itu tak. Ya nang jatim baca Yasin tak kada kabul. Baca Yasin mudah-mudahan jangan pesawat jangan gugur sekalinya pecah pesawatnya. Nang membaca ini ya kalau bacaan haram ada tahmat lazim. Mat arif bisukun seperti bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim nahim min arrahmanirrahim itu mat arif bisukun. Mat arif bisukun itu apabila satu makro itu harus sama, wajib sama. Kalau di sini dua harakat, di sini 2 sampai lin, 2 semuanya. Kada boleh di sini 2, sini 4, sini 6. Misalnya nang boleh. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama 2 lawan ini kada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu satu makro haram talah. Inya kada belajar. Ujar orang bahari sa'ain ya. Semakro itu sa'ain. Guru Haji Nasrun Tahir dah ahlinya. Tunji ini di apa di kandangan ahlinya. Guru Anang Sa'rani ahlinya benar dah. Masalah itu habis matian belataan sudah. Nang mana sampat mengaji don sidin sempurna awam mengganti apa nang mamang mengajinya waya-waya juga sedikit juga dapat. Nang mana kada sampat lalu mengaji iya ya nang tadi mustaqim celocok. Saya seman tadi kan gawian jadi nuntut ilmu ya kalau melajarkan ilmu memimpin ulang beribadat minta bari makani orang itu membawa orang ziarah ulang sehingga akhir umur sidin kada pernah meninggalkan kota kelahiran sidin. Kemudian daripada itu sebagai penutup acara hari ini sebelum tahlil kita mengambil berkat Syekh Saman itu dengan membaca qasidah yang isinya doa. Doanya itu supaya seluruh umat Islam diberi Tuhan aman dan sentosa. Kena doa terakhir kita meminta luan Tuhan supaya umat Islam bersatu. Dan yang kedua penting lagi supaya musuh Islam musnah semuanya. Bisa aja Tuhan menghabiskan itu di mapakah karena Tuhan bisa aja. Nah jadi ini mengambil berkat Syekh Saman kita mendoakan terutama umat Islam yang mayoritas di negara kita Indonesia ini mudah-mudahan diberi Tuhan akan kesentosaan keamanan. Ya Allah ya Allah
الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب واعلم أنه لا